Bab 5. Tanda awal mata batin mulai terbuka. Ketika mata batin mulai disentuh oleh cahaya makrifat, tandanya tidak datang dengan gemuruh atau keajaiban yang mencolok. Justru ia hadir dengan cara yang sangat halus, hampir tidak disadari oleh siapapun, kecuali oleh jiwa itu sendiri. Salah satu tanda awalnya adalah munculnya rasa takut yang berbeda dari ketakutan biasa. Bukan takut pada hukuman atau bencana, melainkan takut jika selama ini hidup dijalani dalam kelalaian yang rapi. Takut jika ibadah yang tampak benar ternyata masih dipenuhi kepentingan diri. Ketakutan ini bukan membuat seseorang menjauh, justru membuatnya lebih jujur dalam memandang dirinya di hadapan Allah. Bersamaan dengan itu, batin mulai sering terdiam tanpa sebab yang jelas. Bukan karena kosong atau bingung, tetapi karena kata-kata terasa terlalu berat untuk diucapkan. Banyak hal yang dulu ingin dijelaskan kini terasa tidak perlu. Diam ini bukan penolakan terhadap dunia, melainkan tanda bahwa kesadaran sedang belajar mendengar. Mendengar gerak hati, mendengar bisikan niat, dan mendengar kegelisahan yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Dalam diam ini, seseorang mulai mengenal dirinya dengan cara yang tidak menyenangkan, namun sangat membebaskan. Tanda lain yang sering muncul adalah perubahan dalam cara beribadah. Bukan pada jumlahnya, tetapi pada rasanya. Salat tidak selalu terasa khusyuk, doa tidak selalu mengalir, namun ada kehadiran yang lebih jujur. Seseorang tidak lagi sibuk menilai apakah ibadahnya diterima atau tidak, karena ia sadar bahwa penilaian itu sendiri adalah bentuk penguasaan yang halus. Ia beribadah karena tidak tahu harus bersandar kepada siapa lagi. Disinilah ibadah mulai kehilangan kepentingan pribadi dan perlahan menjadi pengakuan akan ketergantungan total. Seiring waktu, pandangan terhadap orang lain pun berubah. Mata batin yang mulai terbuka tidak menjadikan seseorang merasa lebih benar, justru membuatnya lebih berhati-hati dalam menilai. Ia mulai melihat bahwa setiap manusia memikul bebannya masing-masing, dengan cara yang tidak selalu tampak di permukaan. Keinginan untuk mengoreksi, menggurui atau membandingkan diri perlahan melemah. Bukan karena merasa lebih tinggi, tetapi karena sadar bahwa dirinya pun masih dalam perjalanan yang rapuh. Kerendahan ini tidak dibuat-buat, ia tumbuh dari kesadaran akan kelemahan diri sendiri. Dan tanda yang paling sunyi namun paling menentukan adalah berkurangnya kebutuhan untuk menceritakan perjalanan batin kepada siapapun. Bukan karena menyembunyikan, tetapi karena menyadari bahwa apa yang sedang terjadi bukanlah miliknya untuk dipamerkan. Ada adab yang tumbuh secara alami, adab untuk menjaga apa yang belum matang, agar tidak rusak oleh pujian atau penilaian. Pada tahap ini mata batin belum sepenuhnya terbuka, namun arah sudah jelas. Jiwa mulai berjalan bukan untuk mencari pengalaman, melainkan untuk menjaga kejujuran. Dan kejujuran inilah yang kelak, dengan izin Allah, akan membuka tabir demi tabir tanpa perlu dipaksa.